Nggak ada yang peduli lu rugi berapa, lu trading udah berapa lama, sampai lu bener-bener perbaiki dan kenali hal ini. Lo tahu apa kesalahan terbesar trader pemula? Mereka pikir trading itu adalah jalan cepat menuju kekayaan. Mereka cuma hanya lihat dari bias informasi yang ada di media sosial. Begitu lihat screenshot ratusan juta, mereka langsung berpikir, lu bisa kaya dari trading. Tapi faktanya 90% trader kehilangan modal hanya dalam kurang dari setahun pertama. Market nggak peduli seberapa cerdas lo. Market cuma peduli ketika lo disiplin dan siap bertahan. Dan hari ini gue bakal bongkar 10 kesalahan fatal yang bikin trader bangkrut. Dan ini bukan cuma teori, ini realita yang sudah gue lihat selama lebih dalam 10 tahun di financial market. Jadi lo punya dua opsi, lo dengerin ini sampai habis dan belajar, atau lo terus main-main dan lihat modal lo habis secara perlahan atau mungkin lenyap seketika. Kali ini gue akan coba kupas tuntas kesalahan-kesalahan utama para trader. Mereka datang ke gue dan mereka cerita, "Bang, gue rugi, gue stres." Gue kasih pertanyaan pertama, "Lo punya trading plan gak?" Apa yang mereka jawab? Apa itu trading plan? Ini dia kesalahan pertama trader yang dipastikan hancur. Mereka tidak punya yang namanya trading plan. Mereka berpikir bahwa trader sukses itu yang penting modal feeling. Salah besar, brother. Mereka punya strategi yang jelas dan disiplin ngejalani. Paul Tudor Jones pernah bilang, di market lo nggak butuh jenius, lo hanya butuh disiplin. Tanpa trading plan, lo cuma jadi mainan market. Lo nggak tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar, seberapa besar resiko yang siap ditanggung. Lo cuma berharap harga sesuai keinginan lo. Tapi ingat, trading bukan tentang harapan. Trading adalah tentang bagaimana strategi itu efektif dan eksekusinya harus selaras dan sepadan. Untuk ini gue setuju banget bahwa trading plan adalah yang paling penting. Yang kedua, over trading. Terlalu sering trading, berpikir semakin sering trading semakin banyak profit. Salah besar. Bruce Kovner, pendiri Caxton Associates, pernah bilang, trader sukses itu tahu kapan harus trading, dan yang paling penting mereka tahu kapan harus diam. Artinya kalau tidak ada konfirmasi, ngapain masuk ke dalam market? Lo harus kayak sniper, nunggu momen yang terbaik. Satu peluru yang tepat itu lebih baik daripada 1000 tembakan tapi asal-asalan. Kenapa over trading itu tidak bagus? Biasanya over trading itu kalau terus dilaksanakan itu akan jadi habit, dan itu bukan good habit tapi bad habit. Ingat, over trading itu bisa memicu yang namanya emosi. Nah, ini dia, kita ke kesalahan nomor 3, yaitu trading pakai emosi. Ini kesalahan yang paling sering. Kenapa? Karena biasanya orang itu panik, takut rugi, greedy, revenge terhadap market. Ujungnya apa? Udah pasti margin call. J.C. Livermore, dia pernah bilang, market itu nggak pernah salah. Yang salah itu adalah emosi lo. Trader yang nggak bisa kontrol emosi, cepat atau lambat bakal habis. Jangan biarkan rasa takut dan serakah itu menguasai lo. Kesalahan nomor 4, banyak trader berpikir tentang profit sehingga melupakan yang namanya risk management. Gue kasih lo fakta, nggak ada trader di dunia ini yang punya win rate-nya 100%. Bahkan trader terbaik sekalipun itu juga mengalami kesalahan. Yang membedakan trader sukses dan trader gagal adalah cara mereka mengelola resiko. Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, bilang, lo nggak akan bisa menghindari kesalahan, tapi lo bisa pastikan satu kesalahan itu nggak akan menghancurkan transaksi lo. Ini golden rules yang harus teman-teman perhatikan. Ketika kamu buka posisi atau buka transaksi, jangan pernah rugikan lebih daripada 2% modal dalam satu trade. Dengan cara apa? Dengan menggunakan stop loss. Dan yang paling penting, jangan biarkan satu kesalahan itu menghapus semua yang tadinya kita udah kumpulkan profit. Artinya, lihat transaksi itu dari akumulasi. That's why kita fokus kepada resiko manajemen. Dan ini penting banget. Yang kelima, mereka terlalu percaya sama indikator. Banyak trader pemula bergantung sama indikator. Market itu dinamis, indikator itu cuma alat bantu, bukan kompas mutlak. Kalau indikator bilang baik, lo tetap harus lihat konteks market tuh apa. Pelajari market secara keseluruhan, bukan cuma hanya ngikutin signal buta. Kenapa? Kita kasih secara logika. Kalau teman-teman profit karena signalnya benar, mungkin teman-teman senang. Tapi actually, teman-teman tidak ngerti kenapa teman-teman profit. Dan ketika teman-teman mengalami kerugian, selain marah, teman-teman bingung.
Sementara kita tahu market bergerak berdasarkan berita, mulai dari geopolitik, makroekonomi, buka mata. Kalau memang mau menjadi pelaku financial market, berarti sikap kita dari awal sama dengan pelaku financial market lainnya. Dan ini yang paling penting, FOMO. Banyak trader, mereka takut ketinggalan peluang. FOMO itu musuh utama trader. Begitu banyak orang hanya gara-gara nonton konten, lalu FOMO mengatakan, wah ini the best nih momentum gua masuk market. Begitu dijalankan, tanpa riset, buy di harga pucuk, nyangkut. Apakah hal ini akan terus dijalankan? Peter Lynch, salah seorang pelaku keuangan legendaris, punya prinsip, lebih baik kehilangan peluang daripada kehilangan uang. Artinya apa? Market itu selalu punya peluang baru, teman-teman. Satu trade lewat, it's okay, nggak masalah. Masih ada kesempatan yang lain. Yang paling penting adalah kita ngerti kenapa market itu bergerak. Itu yang paling penting. So, bisa dipastikan kesalahan yang nomor 7, trader gagal itu karena nggak bisa adaptasi dengan market. Market itu selalu berubah. Strategi bisa aja yang lalu berhasil, tapi belum tentu di tahun ini strateginya sama. Ray Dalio bilang, market itu kayak kehidupan. Kalau lo nggak fleksibel, lo bakal hancur. Lo harus terus adaptif. Lo harus terus belajar. Dan sesuaikan dengan strategi. Jangan kaku. Banyak trader yang nggak mau adaptasi. Otomatis cepat atau lambat akan dimusnahkan oleh market. Nah, ini paling penting. Kesalahan nomor 8, overconfident. Terlalu pede setelah mendapat kemenangan atau profit berturut-turut. Nah, ketika profit, teman-teman jangan besar kepala. Ketika kita besar kepala, itu ada rasa euforia. Dan ketika euforia, rentan banget untuk melakukan kecerobohan. Salah seorang legenda trader, Michael Marcus, bilang, market selalu mencari cara buat bikin lo terlihat bodoh. Banyak trader hancur bukan karena sering rugi, tapi karena mereka terlalu percaya diri setelah menang berkali-kali. Jadi jangan sampai profit bikin lo greedy dan ceroboh atau lengah. Nomor 9, gak mau belajar terus. Market tuh selalu berkembang. Kalau lu berhenti belajar, lu bakal ketinggalan. Warren Buffett, seorang investor sukses, dia bilang semakin banyak lu belajar, semakin banyak peluang yang bisa buat lu sukses. Trader sukses itu nggak pernah berhenti belajar. Mereka selalu update, mereka selalu mau mencari informasi, melakukan riset, mulai dari analisa, mulai dari strategi, dan belajar dari kesalahan. Nah, nomor 10, nggak pernah melakukan yang namanya evaluasi trade. Pengalaman itu guru terbaik. Ketika lo nggak pernah evaluasi trade lo, artinya lo nggak pernah belajar apa-apa. Gunakan trading journal. Catat semua trade lo. Kenapa lo profit? Kenapa lo rugi? Kenali pola kesalahannya. Ini penting banget. Kunci sukses di market itu adalah belajar dari kesalahan, bukan mengabaikannya atau bahkan melupakannya. Mungkin banyak orang berpikir evaluasi itu nggak penting. Justru lo perhatikan aja deh. Orang-orang dengan skala profesional, atau kita lihat ada tim sepak bola. Ketika melakukan pertandingan, apakah mereka kalah atau menang? Biasanya mereka akan berkumpul dengan coachnya. Mereka akan melakukan yang namanya evaluasi. Untuk apa? Untuk nextnya mereka jadi lebih baik. Artinya, seorang trader pun juga bisa melakukan hal yang sama. Solusinya, ingat, trading smart bukan trading emosional. Dan kita tahu tadi, FOMO itu bikin rugi. Market selalu punya opportunity baru. Dan ingat, kesabaran itu buahnya profit. Trader sukses hanya ambil setup yang terbaik. Nah, disiplin ini kunci. Mungkin disiplin ini terkesannya membosankan. Yes, itu konsekuensinya. Biarkan market bekerja. Jangan biarkan ego kita yang mengambil alih impian kita. Kalau lu udah nonton sampai sini, gue yakin lo adalah trader yang serius dan lo siap buat berkembang dan sukses di market. Jangan lupa like video ini, subscribe, komen di bawah kesalahan mana yang masih lo buat. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita bersama. Sampai jumpa di next video. Saya Reva Faruk bersama tim The Reva Journal. Terima kasih udah nonton sampai selesai. May Allah bless you all.